Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah PAI dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang masyarakat madani. Semoga melalui video ini kita semua dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, meningkatkan keimanan, serta mempertebal rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 7 memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alcia Aurelia Tiftazani dengan NPM 3 digit terakhir 085 dan rekan saya Swastika Knai Putri dengan NPM 3 digit terakhir 094. Saya Bisa Putri dengan NPM 3 digit terakhir 082. Dan rekan saya Atifa Ulia dengan NPM 3 digit terakhir 113. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, saya akan membacakan dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi anqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalil Al-Quran Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menjadi landasan spiritual dan moral bagi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat yang menjunjung persaudaraan, kesetaraan, toleransi, dan keadilan sosial, serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehendak Allah. Sebelum melanjutkan ke masyarakat madani, saya akan menjelaskan apa itu masyarakat. Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh sistem norma, nilai, serta kebudayaan yang sama, sehingga membentuk suatu tatanan kehidupan sosial. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarak yang berarti hubungan dan atau interaksi sosial. Artinya, masyarakat terbentuk karena adanya hubungan dan interaksi antar individu yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tatanan masyarakat yang beradab, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, serta memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Istilah ini berasal dari kata Arab, madaniyah, yang berarti peradaban, dan secara historis merujuk pada Madinah, kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai model masyarakat yang damai, toleran, dan berkeadilan setelah hijrah dari Mekah. Ciri-ciri dari masyarakat madani ada 8. Yang pertama, kemandirian masyarakat. Individu dan kelompok memiliki otonomi tinggi tanpa dominasi negara. Yang kedua, ruang publik bebas. Warga dapat bebas berpendapat, berkumpul,
berserikat, dan mengakses informasi tanpa tekanan penguasaan. Yang ketiga, demokratisasi. Masyarakat madani hanya terwujud dalam sistem demokrasi dengan pilar seperti LSM, pers bebas, supremasi hukum, partai politik, dan perguruan tinggi. Yang keempat, toleransi. Adanya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan untuk mencegah diskriminasi. Yang kelima, pluralisme. Pengakuan dan penerimaan terhadap kemajemukan masyarakat sebagai anugerah Tuhan. Yang keenam, keadilan sosial. Adanya pemerataan hak dan kewajiban tanpa monopoli oleh kelompok tertentu. Yang ketujuh, partisipasi sosial. Keterlibatan masyarakat secara mandiri dan bebas dalam urusan publik tanpa intervensi penguasa. Dan yang kedelapan, supremasi hukum. Hukum ditegakkan secara adil, netral, dan berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani dalam Islam. Jadi, masyarakat madani berasal dari istilah Arab, mujtama. Madani yang berarti masyarakat kota Madinah menggambarkan kehidupan yang aktif, dinamis, dan kreatif. Dan masyarakat berperadaban atau tamadun, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan norma. Konsep ini merujuk pada kehidupan di kota Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana masyarakat hidup rukun, taat hukum, saling membantu, dan menghormati perbedaan keyakinan. Al-Quran menjadi dasar hukum dan pedoman kehidupan bersama. Nah, masyarakat madani itu dibagi menjadi dua dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu yang pertama ada masyarakat negeri Saba. Masyarakat Saba pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam hidup di negeri yang subur, nyaman, dan memiliki rezeki melimpah. Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Namun, seiring waktu mereka menjadi ingkar dan berbuat maksiat, sehingga akhirnya mengalami kebinasaan. Dan yang kedua, ada masyarakat kota Yatsrib. Setelah terjadi Setelah perjanjian Madinah, umat Islam, Yahudi, dan kaum Yatsrib hidup berdampingan dengan saling menolong, menjaga kedamaian, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan setiap penduduk mendapat kebebasan beragama. Masyarakat madani di Indonesia. Pada masa reformasi, Indonesia memerlukan tumbuhnya masyarakat madani, masyarakat yang mampu hidup bersama dengan saling menghargai dalam keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat. Di tengah euforia demokrasi, otonomi daerah, dan arus globalisasi, bangsa ini harus menumbuhkan sikap toleransi, kepedulian, kesantunan, dan solidaritas agar semangat kemanusiaan universal dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat madani di Indonesia menurut Nurcholis Madjid, demokrasi yang sehat membutuhkan 1. Kesadaran akan kemajemukan pluralisme, 2. Semangat musyawarah dan kedewasaan menerima perbedaan, 3. Pengurangan dominasi kepemimpinan dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, penegakan moral dalam berdemokrasi. Yang kelima, kejujuran dalam musyawarah dan hasil mufakat. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Yang terakhir, dan kerjasama serta saling percaya antar warga masyarakat. Kesimpulannya, masyarakat madani adalah masyarakat beradab yang menjunjung kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan toleransi. Konsep ini berasal dari pemikiran filsuf Barat dan terinspirasi dari masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Istilah madani berarti berperadaban. Dalam masyarakat madani, warga memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan kemandirian di Indonesia. Konsep ini menjadi dasar membangun kehidupan yang demokratis,
toleran, dan menghargai kemajemukan. Dengan menggabungkan nilai universal dan spiritual demi terciptanya kehidupan damai dan berkeadaban. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.